Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi di hari Selasa ini. Jadi kalau hari Selasa itu sebenarnya kita banyak sekali membahas berita-berita yang terjadi pada hari Senin. Ini Senin kemarin itu ya Mbak Agi itu heboh suheboh gitu ya. Di berita-berita di media itu heboh suheboh. Mulai terutama berkaitan dengan keluarga Pak Jokowi. Pertama yang bikin ribut itu adalah Kaisang itu kopernya katanya nyasar yang harusnya ke Surabaya malah sampainya di Bandara Kuala Namu. Ini jangan main-main ya karena bagaimanapun Kaisang itu anak seorang presiden gitu ya, berkaitan kopernya tiba-tiba nanti dibaca koran dibalikin orang jadi apa kan kita nggak ngerti juga gitu itu. Jadi jangan dianggap itu bercandaan. Jadi karena itu serius juga kemudian Batik Air menangani itu. Ya tentu saja kalau nggak serius yang macam-macam itu anak presiden kan. Kemudian juga Ibu Irani yang jatuh ya dari di tangga pesawat itu jadi trending topik juga ya Ibu Iriana yang jatuh. Jadi Ibu Iriana. ya Ibu Iriana. Jadi Ibu Iriana kan namanya lengkapnya Ibu Iriana Jokowi karena ada yang nulisnya Ibu Negara saja gitu. Jadi Ibu Jokowi gitu. Nah, di luar itu sebenarnya kan ini jelang KTT G20 ya, itu ternyata sudah mulai rame ya di KTT G20 itu berkaitan dengan berita-berita simpang siur soal sakitnya Menteri Luar Negeri Rusia yang kemudian dibantah oleh itu jadi rame dan saya lihat kelihatannya nih nanti justru malah side event ya bukan menu bukan utamanya bukan gelaran utamanya yang akan rame di KTT 20 karena kita sudah tahu bahwa ya ini nggak akan ada komunike itu ya jadi pertemuan ini ya sekedar memenuhi jadwal lah gitu kira-kira dan setelah berlangsung ya selesai kira-kira tapi yang di luar itu yang justru lebih ramai dan Pak Jokowi kemarin juga meresmikan masjid apa semacam hibah dari UEA ini saya nggak sukanya beberapa teman ini kemudian ini dibawa-bawa ke perpecahan lagi nih sekarang terima hadiah dari kadrun mau juga gitu aduh capek deh saya bilang kalau utusannya begini udahlah orang ada menyumbang masjid itu mudah-mudahan itu kan jadi amal jariah dari Syekh anu ya Syekh namanya Nayet apa sih namanya Muhammad bin Zayed ya MBZ ya. Nah itu mudah-mudahan jadi amal jariahnya dan kata Pak Jokowi itu jadi destinasi wisata di seluruh. Nah tetapi Mbak kita bahas namanya kita kan baca berita di balik berita ya. Ada berita yang sangat menarik menurut saya yang dibuat oleh tim investigasi Detik, ini Detik X. Ini berkaitan perang bintang di Polri itu berlanjut. Itu berkaitan kemarin yang namanya Ismail Bolong, gitu ya. Dan karena Detik X ini kemudian mendapatkan sumber-sumber informasi di internal polisi yang memberikan memverifikasi atau menjustifikasi bahwa pengakuan Ismail Bolong itu benar, gitu. Dan jadi artinya memang ada kasus suap itu. Ini kan jadi seru, Mbak. Nah, itu saya baca. Tapi nggak tahu, Mbak Agi punya topik-topik lain nggak yang lebih menarik juga? Ya, memang side news itu pada sebuah gelaran internasional itu seringkali ada banyak kejadian di situ ya Mas Hersu ya. Jadi terus kemudian tadi sudah Mas Hersu sebutkan ya yang Menteri Luar Negeri dari Rusia ya, yang kemudian diisukan dia sakit begitu kan, dan yang mengisukannya tidak main-main tapi sebuah media besar gitu di Amerika dan kemudian ini ditelan begitu, ditelan mentah-mentah begitu yang kemudian menjadi diamplifikasi begitu tidak hanya di media dalam negeri tapi juga di luar negeri dan ini menjadi rame lah begitu. Saya lihat di luar negeri di berbagai media dari ABC News terus kemudian Bloomberg terus kemudian Euronews dan sebagainya semuanya memuat itu mengenai sakitnya karena ini orang nomor satu yang mewakili Putin gitu selama di KTT G20 ini. Dan kemudian yang lainnya mungkin adalah soal ini ada viral juga Mas Hersu SMK juga menjadi viral. Loh, apalagi sih? Kok tiba-tiba kok di tengah KTT G20 kok viral lagi SMK apa ceritanya? Iya, jadi kan kalau yang namanya trending topik gitu ya, sehari itu kan bisa sampai belasan gitu ya. Nah, saya lihat itu salah satunya adalah SMK. SMK ini sampai ada cuitan yang mention gitu. Nama SMK ini sampai ada belasan ribu. Selain itu juga ada nama Iriana juga ada. Terus kemudian yang lain-lain lah ya. Nah, ini kalau yang SMK ini sepertinya ini memang tidak berkaitan dengan apa yang terjadi di G20. Tapi ini kemudian menjadi semacam apa ya? Berita yang kemudian bisa memecah
fokus kita terhadap apa yang terjadi di G20. Hari ini pertemuan sangat besar ya, seperti pertemuan antara Joe Biden dengan Jinping dan sebagainya, begitu kan, dan kemudian kedatangan para pemimpin negara dari 17 negara tersebut. Tapi yang SMK ini nyempil gitu, di antara yang lain dia menjadi trending juga gitu, salah satunya selain Kaisang yang disebutkan tadi juga menjadi trending juga. Nah, dan ini kaitannya adalah dengan mobil SMK dari yang dulu digadang-gadang Pak Jokowi begitu, akan diproduksi sampai 6.000, bukan diproduksi 6.000, tapi yang memesan sudah 6.000 begitu kan, dan akan diproduksi mungkin dalam jumlah yang jauh lebih besar dari itu. Nah, ini yang kemudian rame, ini ada di Twitter, Instagram, bahkan di grup-grup WA di capture, karena ini memang perdebatannya ada di Twitter, Mas Hersu. Saya denger Mbak Agi sampai speechless ini, saya dengar ceritanya. Apa yang terjadi kok bisa seperti itu? Oke, jadi apa yang sebenarnya Mbak Agi yang kita bahas dulu? Ini sepertinya yang serius dulu aja ya. Yang serius ya, yang serius dulu. Ini adalah mungkin yang lainnya ada kaitannya dengan G20, tapi soal Detik X ini liputan investigasinya ini menarik sekali, Mas Hersu. Ya. Selesai itu ya Perang Bintang ya, Mas Hersu. Ya, kita bahas itu ya, karena kan kita review dulu ya sebentar ya, supaya publik mungkin untuk refresh, bukan review, refresh kan. Beberapa waktu yang lalu kan kemudian kita dikagetkan dengan sebuah video itu yang viral ya, video pengakuan dari Ismail Bolong ini ya. Ismail Bolong ini tadinya adalah pangkatnya Aibtu, Ajun Inspektur 1 ya, berarti ini pembantu Letnan 1 lah kalau di tentara ini, jadi bintara tinggi gitu ya. Yang dia mengaku bahwa dia jadi semacam pengepul tambang-tambang liar di Kalimantan Timur, dan kemudian untuk dapat perlindungan itu dia nyetor ke Kabareskrim ya. Selain ke Polresta Samarinda kan dia saat intelkam di Polresta Samarinda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Timur, dan Kabareskrim. Pada waktu itu pengakuan dia itu dia menyetor setiap bulannya 2 miliar dan 3 kali nyetor ke Kabareskrim. Dan bersamaan dengan itu juga muncul sebuah ini Mbak, waktu itu kan diagram soal itu. Nah, nggak lama itu kan bikin geger kan waktu itu, dan nggak lama setelah itu muncul bantahan muncul klarifikasi dari Ismail Bolong bahwa dia pada waktu dia terkejut kenapa video yang dibuat pada bulan Januari itu tiba-tiba muncul lagi sekarang dengan kasus Sambo. Jadi orang pikir tentang ini kalau gitu untuk pengalihan kasus Sambo, dan menurut dia, nah ini yang bikin mengejutkan, bahwa video itu dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang pada waktu itu jadi Karopaminal. Nah ini kan itu cerita yang lama itu. Nah orang kemudian berpikir ini mana yang benar gitu ya, sebenarnya apakah betul itu dulu dia dalam tekanan, bahkan disebutkan Hendra Kurniawan mabuk, tapi kan kemudian dibantah ini oleh pengacara dari Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat gitu, dia bahwa dan dia akan mempersoalkan, akan menuntut Ismail Bolong gitu. Nah ini yang investigasi dari Detik ini yang kemudian membalikkan lagi situasinya, dan dari sumber-sumber di Detik, internal Detik di kepolisian membenarkan bahwa berita itu bahwa Ismail Bolong itu menyuap Kabareskrim 100% valid gitu, dan nah ini menarik ini Mbak ceritanya Mbak. Iya betul Mas Hersu. Jadi ini ternyata memang betul Perang Bintang itu ada, dan kemudian Detik ini kenapa dia melakukan investigasi, karena dia kemudian mendapatkan kiriman awalnya begitu pengakuannya. Iya. Jadi awalnya Detik ini mendapatkan kiriman gitu ya, berupa diagram seperti tadi kata Mas Hersu. Mungkin kalau saya sih membayangkan kemudian kalau di situ ada nama-nama disebutkan gitu ya, dan nama dan perannya, terus kemudian dia mendapat apa begitu ya, setorannya bagaimana, mungkin mirip-mirip juga dengan diagram konsorsium 303 ya Mas Hersu, karena di sini memang kemudian tidak diperlihatkan diagramnya itu seperti apa begitu. Dan kemudian juga ada surat hasil penyidikan gitu ya, hasil penyelidikan dari apa yang sudah dilakukan sejauh itu, tapi kemudian menemui seperti semacam tembok. Nah, dia mengisyaratkan seperti itu, yaitu bahwa mentok gitu, sehingga tidak bisa dilakukan lagi, dan baru kemudian itu diinvestigasi lagi oleh timnya Hendra Kurniawan atas perintah dari Sambo, yaitu dimulai pada awal tahun ini, berarti kan sebelumnya dilakukan itu pada tahun 2021 begitu. Nah, ini di sini Mas Hersu
mungkin yang menarik, yang baru adalah karena Detik kemudian berusaha mewawancarai Pak Agus, ya Pak Agus Andrianto. Terus kemudian dia juga berusaha mewawancarai Hendra Kurniawan sendiri. Terus kemudian juga orang-orang yang ada seperti misalnya mantan Kapolda Kaltim gitu, yang dikatakan pada diagram tersebut mantan Kapolda Kaltim ini juga tersangkut di dalamnya sebagai orang yang ikut termasuk di dalam kong kali kong dari hasil tambang ilegal ini. Dan selain itu juga geng Sumut ya Mas Ersu. Geng Sumatera Utara ya? Iya, geng Sumatera Utara. Padahal ini kejadiannya adalah terjadi di Kalimantan Selatan, tapi ternyata yang kemudian menghalang-halangi Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur. Maaf, ini kejadiannya di Kalimantan Timur, tapi di sini menurut Detik disebutkan bahwa yang menghalang-halangi adalah geng dari Sumatera Utara, begitu. Nah, ini karena Pak Agus Andrianto ini, Kabar Eskrim itu kan dulu sebelumnya beliau adalah Kapolda Sumatera Utara gitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud adalah timnya Pak Agus gitu. Kenapa disebut sebagai geng Sumut, geng Sumatera Utara gitu. Iya, betul sekali. Dan kemudian kalau menurut Ismail Bolong, ini kan sudah dia lakukan dari sejak tahun 2000-an, Mas Hersu ya. Jadi kegiatan dia menampung hasil dari tambang ilegal ini sudah dia lakukan lama. Tapi kemudian mungkin pada waktu itu Pak Agus posisinya belum kemudian menjadi Kabar Eskrim. Nah, dia melakukan penyetoran itu baru 3 bulan di akhir tahun 2021, demikian kan menurut narasi di sini, yaitu masing-masing per bulannya adalah sebesar 2 miliar. Tapi dari artinya 2 kali 3 bulan adalah 6 miliar, tapi dari 6 miliar itu katanya yang masuk ke Pak Agus Andrianto hanya 2 miliar dan sisanya masuk ke kantong pihak lain gitu. Nah, kalau di sini cukup panjang Mas Hersu ya investigasi dari Detik X ini, mungkin yang bisa saya bacakan ini hanya beberapa saja begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa setelah dikirim surat panggilan kepada Ismail Bolong, jadi pada investigasi awal, tapi nggak bisa datang dia. Jadi rupanya Ismail Bolong ini sudah beberapa kali dan dia tidak bisa datang dan tidak berhasil didatangkan. Jadi berarti kan bagaimana seorang ajun inspektur polisi dipanggil oleh pejabat di sana nggak mau datang, berarti kan ada backingnya, kira-kira gitulah ya Mbak ya. Iya betul, dan yang memanggil ini kan dari pihak Polda begitu ya, istilahnya di atas begitu. Nah sumber itu pada akhirnya tim penyidik, jadi begini, tim penyidik ya kala itu menangani kasus ini kemudian mengembangkan kasus ke beberapa lokasi tambang lainnya dan ternyata di lokasi tambang lainnya muncul lagi nama Ismail Bolong ini. Jadi rupanya dia tidak hanya di satu lokasi tapi dia menguasai banyak lokasi. Terus kemudian Ismail kembali dipanggil untuk kasus yang lain lagi, tapi dia lagi-lagi tidak bisa datang. Nah, menurut sumber ini yang ditanya oleh Detik, pada akhirnya tim penyidik melepaskan kasus yang melibatkan Ismail Bolong karena beberapa anggota saat itu sempat ditelepon oleh perwira tinggi Polri. Pejabat tinggi ini diduga merupakan orang-orang dekat Ismail Bolong yang pernah dan masih menjabat posisi penting di Polda Sumatera Utara kala itu. Ya, pernah dan masih ya artinya. Ya, betul. Okay. Sumber itu mengistilahkan mereka sebagai geng Sumut, begitu, geng Sumatera Utara. Jadi bukan mentok tembok lagi ini, sudah mentok gunung, tidak bisa diproses. Daripada ribet, ya sudah, penyidik ngalah. Luar biasa ini, bisa sampai itu Mas Hersu. Jadi penyidik dari polisi dihalangi oleh orang yang levelnya lebih tinggi di dalam kepolisian itu sendiri. Kemudian informasi ini kemudian terendus oleh Divisi Propam Polri yang kala itu masih dipimpin Verdi Sambo sebelum dipecat. Nah, Bolong kemudian dipanggil dan diperiksa oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri pada pertengahan Februari 2022. Berarti cocok dengan cerita Sambo tadi, cerita Ismail Bolong sebelumnya ya. Oke, terus. Betul. Iya, yang kemudian dia direkam lewat video itu tadi. Itu kan terjadi pada bulan tersebut. Disitulah kata sumber ini, Ismail nyanyi dan menyebut nama pejabat tinggi Polri lain yang terlibat. Salah satu nama yang dituding oleh Ismail adalah mantan Kasubdit 5, Ditipidder, Bareskrim Polri, Kombes Budi Haryanto. Saat ini Budi menjabat sebagai Kapolres Tabes Makassar. Jadi Pak Budi sekarang ini sudah ada di Makassar. Nah, kesaksian Ismail itu kemudian dikonfrontasikan dengan Budi. Budi diperiksa oleh Biro Paminal. Dalam keterangannya kepada anggota Propam, Budi disebut sempat menyinggung nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Dirtipidder Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Jadi Pak Pipit nih ya, Budi menuding kata sumber ini bahwa dia mendapat perintah langsung dari Agus dan Pipit untuk mengkoordinasikan uang setoran tambang ilegal dengan sejumlah anggota kepolisian yang lain.
Gitu. Jadi artinya dia memang berhubungan langsung ini dengan yang di atas. Dari kesaksian Budi, Propam lantas memeriksa Pipit di ruangan Wadir Sesro Paminal pada Maret 2022. 1 bulan kemudian berarti. Sumber ini bilang saat itu Pipit ditanya hubungannya dengan Ismail Bolong, namun Pipit mengaku baru tahu nama Ismail setelah menerima surat pengaduan masyarakat tentang tambang ilegal di Kaltim pada tahun 2021. Nah, kepada reporter Detik X, Pipit membenarkan bahwa dia pernah diperiksa Propam terkait kasus Ismail Bolong. Pipit mengaku, ya, jadi ternyata memang pernah diperiksa. Pipit mengaku memang pernah bertemu dengan Ismail Bolong, tapi seingat Pipit, Ismail memang pernah datang ke ruangannya dan meminta izin untuk berbisnis tambang. Tapi kala itu kata Pipit, dia tidak sempat menanyakan nama orang tersebut. Jadi nama si Ismail ini. Dan dia kalimatnya seperti ini, saya usir, nggak sampai 5 menit. Saya bilang, kalau minta izin bukan di sini, ini tempatnya penegakan hukum. Kata Pipit, di ruangannya Awaludin Jamin pada tanggal 11 November, berarti baru berapa hari yang lalu. Nah, kesaksian 3 orang tersebut dan sejumlah anggota lainnya ini yang pada akhirnya dituangkan dalam surat laporan hasil penyelidikan Biro Pamina pada tanggal 18 Maret 2022. Nah, surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Tim Penyelidikan dari Biro Pamina AKBP Radite Hernawa. Nah, tim Detik X ini mendapatkan salinan dari dokumen surat tersebut. Jadi ini sahih ya anunya ya, ininya ya, informasinya ya. Betul, jadi isi dan kejadian dan kronologisnya semuanya dia dapat. Nah, kemudian yang menariknya adalah ya di sini dijelaskan bahwa nama yang paling jelas disebutkan adalah Komjen Agus Andrianto yang dituding menerima dana 2 miliar dari Ismail dan sisanya 3 miliar diserahkan kepada Kasubdit 5 Ditipidder Bareskrim yaitu Budi Haryanto. Jadi begitu bunyi kalimat yang tercantum dalam dokumen yang tadi diterima oleh Detik. Nah, terus kemudian laporan dari Biro Paminal ini kemudian disebut dilanjutkan Verdi Sambo kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit melalui surat rahasia pada tanggal 7 April 2022. Dalam surat ini dituangkan juga nama-nama lain yang diduga turut serta dalam jejaring mafia tambang ilegal, salah satunya mantan Kapolda Kaltim Irjen Heri Rudolf Nahak. Nah, ditemukannya cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri berkait penambangan, pembiaran, dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambang batubara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat Polsek, Polres, Polda, Kaltim, dan Bareskrim Polri. Itu isi tulis dari dokumen yang diduga ditandatanganinya oleh Verdi Sambo tersebut. Jadi artinya dokumen sudah sampai ke Pak Listio Sigit, Mas Hersu. Dan penyelidikan berikut juga dengan video tersebut yang kemudian bocor itu berarti. Ya, dan kalau saya baca katanya itu biasa pembuatan video semacam itu kalau memeriksa yang berkaitan dengan keterlibatan anggota kepolisian gitu ya supaya jadi punya bukti. Jadi makanya kemudian sumber-sumber detik ini meyakini bahwa memang itu valid gitu ya info itu ya, tentang adanya suap itu gitu ya. Ini seru ya. Jadi kira-kira beginilah kalau kita bikin kronologinya ada info yang ada video yang bocor dari Ismail Bolong bikin geger dan kemudian dibantah karena Ismail Bolong itu kabarnya mendapat intimidasi dan sekarang ini kemudian ini kubu dari yang berlawanan dengan kabar reskrim lah gitu sekarang ini kemudian memberikan data-data yang lebih lengkap kepada tim Detik X ini ya Mbak ya. Saya kemarin juga bertanya, apakah ini merupakan serangan balik dari tim Sambo? Itu kan pertanyaan yang kita sering tanyakan. Atau sebenarnya ini awalnya memang dokumen-dokumen ini dipegang oleh tim Sambo dan sekarang sudah dikuasai oleh pihak lain ya, bukan geng Sambo lagi dan ini digunakan untuk menjatuhkan kabar reskrim. Kan kira-kira gitu yang kita bayangkan ya Mbak Agi ya. Iya betul. Jadi bisa jadi ini memang dikeluarkan oleh geng Sambo begitu ya, tapi bisa juga dimanfaatkan oleh pihak lain begitu. Pihak lain, ya. Jadi bukan dari pihak Sambo begitu. Karena pihak Sambo sendiri ketika ditanya juga dia mengatakan bahwa sebaiknya langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. Ketika ingin ditanyakan soal Agus, peran dari Agus Andrianto juga dikatakan sebaiknya langsung menanyakan kepada Agusnya sendiri. Nah, tapi dari investigasi Detik X tadi ini disimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap Ismail Bolong itu benar adanya, gitu ya. Ya, kan gitu. Dan jadi pengakuan Ismail Bolong itu juga benar adanya, gitu ya, Mbak ya.
Iya, karena yang memberikan keterangan kalau menurut DTIK ini adalah perwira menengah ya. Dan Ya. pihak yang memberikan keterangan itu tidak hanya seorang begitu kan. Dan tapi hanya dia tidak mau disebutkan namanya. Jadi no name gitu sebagai dia hanya sebagai narasumber saja yang dilindungi atau disamarkan dalam hal ini. Tapi terus kemudian kan kita masih ingat kemarin ada narasi bahwa Ismail Bolong ini kemudian direkam lagi dan kemudian di rekaman yang kedua itu dia mengatakan bahwa dia ketika direkam dulu Hendra Kurniawan dalam keadaan mabuk begitu kan, dan kemudian juga dalam keadaan tertekan dan dia dipaksa. Jadi apa yang dikatakan itu tidak benar. Nah, kalau dari hasil investigasi ini maka kembali kepada skenario yang pertama ya Mas Irsu, Ya, yaitu ya, ya. apa yang dilakukan itu ya memang seperti itu kronologisnya begitu. Ya, ya. Jadi ini kalau dalam posisi ini ya posisinya berarti kembali tertekan lah posisi Pak Kabar Eskrim ini ya karena dengan investigasi dari Detik ini serangan kembali terarah kepada Kabar Eskrim gitu. Ya, jadi kita tunggu nih serangan baliknya lagi untuk mendirikan ini. Tetapi ini mengkonfirmasi memang bahwa sampai sekarang ini terjadi perang bintang di lembaga kepolisian itu meskipun Ferdy Sambo dan kawan-kawan dan gengnya itu sekarang sudah diadili, ada yang diadili secara kriminal dalam kasus mafia, kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yang lain ada obstruction of justice kan Mbak ya, gitu. Nah itu kemudian sekarang ini bukan berarti kemudian dia sudah habis gitu. Orang kan menduga gitu. Itu dugaan pertama. Yang kedua itu tadi apakah kemudian barang-barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh geng Sambo itu kemudian dimanfaatkan oleh untuk kelompok lain untuk sekarang menyerang Komjen Agus Andrianto. Dan biasanya gitu kebiasaan di mana di kepolisian itu kalau ribut-ribut tingkat tinggi begini ini berkaitan dengan pergantian Kapolri itu biasanya. Perhatikan deh kasus-kasus yang lama itu dulu, kasus Cicak Buaya, kasus apa itu muncul menjelang pergantian Kapolri. Jadi ini mereka saling mengintercept gitulah posisinya dan saling buka-bukaan kartu ya. Kemarin kan Pak Mahfud MD juga menyatakan begitu. Ini sekarang lagi saling buka-buka kartu truf gitu para pejabat itu. Ini menurut saya menjadi sangat menarik. Apakah memang itu sekarang ini akan ada sedang proses pergantian Kapolri gitu, karena bagaimanapun juga sekarang ini selama dipimpin Pak Listio Sigit memang banyak sekali persoalan gitu ya Mbak ya, muncul semua persoalan. Jadi kata itu kalau orang sering nyebutnya tangannya Pak Listio ini panas gitu, nggak dingin gitu orang menyebutnya, karena kok sekarang semua muncul saling serang gitu loh Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian orang juga banyak membahas kenapa ini bisa muncul seperti ini adalah juga karena yang ada di sekeliling Pak Listio yang harus dia komandoi atau yang dia berikan pemerintah dalam struktur organisasi juga adalah kakak kelas begitu ya, yang orang Kakak asuh. senior. Senior maksudnya ya. Kakak-kakak tingkatnya. Iya, iya. Adalah kakak tingkat begitu kan, yang semestinya mungkin kalau seandainya itu diurut kacangkan, mungkin mereka harusnya lebih dulu menjadi Kapolri dan bukan gilirannya Pak Listio Sigit begitu. Nah, ini yang kemudian banyak juga pengamat yang kalau saya lihat ini sumbernya adalah sebenarnya ada juga di kalau kita mau jujur sumbernya ada di Pak Jokowi juga begitu, yang kemudian pada waktu itu ketika diberikan beberapa pilihan dia lebih memilih kepada Pak Listio Sigit untuk membenahi. Tapi ternyata dalam hal ini kemudian kewibawaan atau kemampuan atau kewibawaan dari Pak Listio Sigit ini itu yang kemudian dipertanyakan begitu, karena begitu banyak perlawanan di bawah begitu, walaupun secara legitimasi adalah Pak Listio Sigit. Kita masih ingat Pak Listio Sigit ketika habis semua petinggi Polri diterima di Istana Negara mendapatkan petunjuk, Pak Listio Sigit memberikan semacam press release gitu ya, press conference, dan kemudian tangannya oleh media disebut tremor begitu kan, dari awal sampai akhir kertasnya harus bergerak-gerak. Itu kan memperlihatkan betapa beratnya memang apa yang harus dia lakukan Mas Hersu. Nah, kalau dalam hal ini kemudian kita juga kan sering mendengar bahwa Pak Agus ini memang yang kandidat yang kemudian menjadi calon kuat gitu ya untuk menggantikan Pak Listio Sigit, walaupun sebenarnya Pak Agus ini di atasnya ya kalau dari angkatannya ya lebih, karena Pak Listio Sigit ini kan angkatan 91. Kalau nggak salah saya 89 kalau tidak salah ya Pak Agus 89 atau 88, tapi dia senior. 89 seingat saya Pak Agus ini dibandingkan Pak Listio Sigit 91 gitu. Jadi ya memang juniornya gitu lah Mbak, dari sisi senioritas di kepolisian. Itu yang terjadi. Jadi ini menarik menurut saya, dan saya kira kalau udah sampai begini ini tidak akan berhenti. Pasti Pak Agus dan kawan-kawannya juga pasti tidak akan tinggal diam dong kalau terus dipojokkan dengan semacam ini. Dan kemudian media kan tinggal menampung saja ya kan, karena kalau kita lihat
kronologinya dari Detik ini justru Detik itu dihubungi oleh nomor telepon anonim gitu yang tidak diketahui siapa gitu. Tapi kemudian dari telepon anonim itulah menuntun dia untuk melakukan investigasi dan kemudian menemukan fakta-fakta itu gitu. Iya betul, dan nomor telepon itu ketika dihubungi lagi sudah tidak bisa begitu. Ya. Jadi dia hanya memberikan informasi, memberikan data, begitu clue semacam itu, dan kemudian dia tidak deaktivasi begitu. Nah, tapi akhirnya semuanya didapat dan ternyata menemukan bahwa ternyata kasus ini ya memang betul adanya begitu, bukan sesuatu yang kemudian tidak ada. Nah, sekarang kita menunggu aja ya Mas Ersu ya, seperti apa bintang ini. Karena yang dihadapi sekarang saat ini adalah reformasi di tubuh Polri yang memang harus segera dilakukan begitu kan, karena kita menghadapi 2024 ini kalau seandainya wibawa Polri masih tetap ini, kita juga apa yang akan terjadi di 2024 itu ya yang banyak di mana di situ kan harusnya banyak peran dari untuk menjaga keamanan apa dan sebagainya begitu ya. Dan juga kita tahu kalau namanya pemilu itu uang beredar itu kan besar sekali Mas Hersu, apalagi ini pemilu dan kemudian pilek ya. Wah, itu uang yang beredar, uang palsu aja banyak banget gitu. Lengkap. Jadi Kalau nanti 2024 itu kan pilkada serentak, Mbak, mulai dari betul ya. pemilu serentak itu dari pilkada, pileg. Jadi berapa pemilu ya? Pilkada itu kota, kabupaten dan provinsi. Kemudian DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, tingkat 1 dan DPR pusat. Pemilihan DPD, ya Mbak ya. Terus kemudian pemilihan partai politik. Betul. Kemudian pemilihan presiden. Jadi wah, ini memang betul-betul luar biasa nih. Mudah-mudahan saja enggak seperti pemilu yang lalu itu banyak sekali korban, terutama dari petugas KPPS. Tapi saya kira ini bebannya jauh lebih berat dibandingkan pemilu 2019 ya. Ini jauh lebih berat. Ya. Nah di situ sebenarnya peran polisi itu menjadi juga sangat penting gitu ya. Iya, terutama kejujurannya dan kemudian juga keadilannya Mas Irsu ya. Yes, jadi polisi ini harus jadi wasit di situ yang adil, bukan jadi malah ikut bermain di situ gitu. Itu yang dicurigakan pada 2019 mereka ikut bermain dalam pemilu. Mereka menjadi alat politik begitu ya. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Ya. Oke, jadi kalau mau bocor-bocoran silakan kita jadi penadahnya saja, penadah info ya. Gitu. Mari kita tetap tunggu bagaimana kelanjutan peristiwa ini. Ya. Oke, kita pindah ke mana? Ke Bali ya? Atau ke Bali dulu ya, ke Bali ya? Ke Bali dulu. Oke. Ya. Ya, ke Bali yang tadi kita sudah mulai bahas soal side eventnya ya. Soal ini saya kira perang ya, cyber ya antara negara-negara Barat dengan negara-negara dengan Rusia itu masih terus berlanjut kelihatannya gitu. Jadi keputusan Putin benar lah, mereka dia tidak datang karena sekarang aja Menteri Luar Negeri yang datang itu kemudian mulai dihajar oleh media-media Barat seperti itu ya. Saya jadi teringat Mbak, beberapa waktu yang lalu kan ketika sedang terjadi serangan ke Ukraina itu kan juga diberitakan media-media Barat juga memberitakan yang mengutip intelijen Inggris MI16 atau 60 ya, saya 16 atau 15, saya lupa ini dikutip oleh media-media menyatakan bahwa MI6 ya. MI6 ya, oh MI6 ya, bukan MI6 ya, MI6 atau MI5 Mbak. Ya, waktu itu disebutkan bahwa Putin itu sebenarnya sudah sakit keras ya gitu, bahkan kemudian dikabarkan sudah meninggal dunia dan digantikan oleh peran pengganti gitu kan. Itu biasa di negara-negara komunis yang tertutup itu muncul figur-figur pengganti gitu. Tapi belakangan kemudian ternyata Putin muncul lagi ke publik, terus kemudian setelah dia muncul di publik disebutkan bahwa ini ada tanda-tanda bahwa dia baru saja sakit keras gitu, dilihat dari tanda tangannya, di tangannya ada tanda bekas ambil suntikan dan sebagainya gitu. Jadi ini bagian dari perang itu, dan itu juga yang menjelaskan mengapa kemudian Putin juga tidak jadi datang ke Bali, karena ada informasi dia akan dibunuh gitu di dalam pertemuan di G20. Jadi ini kok jadi lebih seru daripada main eventnya gitu ya, dibandingkan yang terjadi di luar ini gitu Mbak Agi. Iya betul, memang news yang side newsnya gitu ya, itu memang banyak sekali selama KTT G20 ini Mas Hersu ya, dari sejak kemarin gitu kan. Yang kemarin adalah B20 begitu kan, bisnis ya, semacam bisnis forum atau B2B gitu para pengusaha, itu juga banyak sekali soal
misalnya Elon Musk gitu kan, yang ternyata tidak bisa hadir dan kemudian dia hanya bisa by conference atau semacam Zoom begitu kan, itu juga rame begitu kan. Dan kemudian kalau yang untuk saat ini salah satunya dari side news kemudian yang rame ya ini soal Sergei Lavrov namanya, ini adalah Menteri Luar Negeri dari Putin. Dan kalau kita lihat Sergei Lavrov ini sangat-sangat senior ya, karena dan orang betul-betul dia kalau seandainya di mana-mana dia mewakili Putin itu memang sangat pantas, karena dia mendampingi Putin dari sejak Putin itu masih menjadi perdana menteri sampai kemudian jatah perdana menterinya sudah ini dia pindah ke presiden begitu kan, sekarang menjadi presiden, dia tetap menjadi menteri luar negeri sejak tahun 2004 kalau tidak salah, berarti kan sudah 18 tahun begitu. Nah, dia ini yang kemudian diisukan, ini memang media barat itu kayaknya memang media barat kayaknya apa ya kalau ke dia tuh. Jadi diisukan bahwa dia itu begitu tiba di Indonesia kemarin, bukan kemarin, hari apa ya, berarti hari Minggu. Ya hari Minggu 2 hari yang lalu itu dia langsung kemudian dia ada semacam serangan jantung dan kemudian dia dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, dikabarkan demikian dan itu ramai banget Mas Ersu, begitu. Nah, terus kemudian juga kabarnya ini kan pertama kali muncul di media Associated Press. Nah, kita tahu AP kantor berita ini ya. Ya, kantor berita yang ada di Amerika. AP ini sebenarnya kalau zaman saya dulu masih suka menjadi writer gitu ya untuk agency gitu ya, untuk feed dari agensi-agensi itu ini termasuk yang tua ya Mas Irsu, 1800-an ini sudah ada nih EPI nih kalau di Amerika begitu. Dan kemudian dia mempublikasikan bahwa itu yang pertama kali dan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan konfirmasi itu dari 3 orang pejabat resmi di pemerintahan Indonesia begitu. Nah, ini sekelas EPI kemudian dia mengatakan bahwa dia mendapatkan konfirmasi mengenai apa yang terjadi pada Sergei Lavrov ini kan berarti sesuatu yang sangat serius gitu. Makanya saya lihat juga kemudian saya cek gitu ya di luar, di Euronews, macam ABC News, terus kemudian banyaklah itu kemudian mengutip dari apa yang dikatakan oleh EPI ini begitu. Nah ini ramai di Indonesia pun banyak media nasional juga mengutip langsung, menerjemahkan langsung begitu sepertinya tanpa ada konfirmasi begitu karena memang di situ disebutkan bahwa beritanya adalah sudah confirm, sudah terkonfirmasi dari pihak pemerintah Indonesia. Dan kemudian kemarin itu ada jawaban dari pihak Rusia, yaitu dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, yaitu Maria Zakharova, yang kemudian dia cara menjawabnya adalah dia langsung mengunggah video dari Sergei Lavrov ini yang sedang tampil santai di depan dia menginap. Jadi dia tampil santai, dia pakai kaos warna biru keunguan semacam itu, kemudian dia pakai celana pendek dan dia seperti sedang mempelajari file sesuatu, ada HP-nya, ada apa, dan dia saatnya tidak tampak seperti orang yang habis mengalami serangan jantung begitu. Nah, inilah yang kemudian cukup menjawab bahwa itu semua adalah hoax dan itu ramai di Twitter dan dikatakan bahwa EPI ini ada yang mengunggah gitu ya. Ini sepertinya dari luar tapi centang biru. Saya tidak tahu orang ini siapa, apakah dia wartawan juga atau siapa, tapi tampaknya cukup penting kalau dia ada centang biru ya. Dia mengatakan bahwa EPI ini saking nggak sukanya gitu ya, nggak demennya atau dia ingin membentur-benturkan itu sampai kemudian menyatakan bahwa sudah ada konfirmasi dari pihak pemerintah Indonesia gitu. Ya. Ini bayangkan ya. Namanya gitu. Bagaimana media, nah kita mesti membahasnya dari sisi media, bagaimana media ini seringkali digunakan oleh media-media barat untuk melakukan propaganda ya. Terutama waktu serangan misalnya ke Suriah pada waktu itu ya, masih zaman Saddam Hussein dan sebagainya, itu kan media juga bagian dari itu ya, memframing gitu ya. Nah, itu yang terjadi sekarang dengan media barat. Jadi jangan terlalu bawa apa-apa informasi dari negara barat itu kita mesti telan mentah-mentah ya, mesti harus ada verifikasi. Dan sebenarnya bagi wartawan Indonesia kan mudah mengkonfirmasi itu ke Rumah Sakit Sanglah, apakah betul ada Menteri Luar Negeri Rusia yang dirawat di Rumah Sakit Sanglah, karena itu kan berita besar, berita internasional gitu ya. Iya betul, karena memang kepada Putin ini kan memang media itu sentimen gitu ya, seperti kata Mas Hersu tadi kan katanya ada email rahasia dari pemerintah Rusia itu yang kemudian bocor dan di dalamnya itu penuh dengan data, banyak data di situ bahwa Putin saat ini memang sedang mengidap penyakit kanker gitu, kanker gitu, dan itu adalah kanker prostat dan mungkin juga kanker apa namanya, kanker semacam alat-alat yang ada di dalam lah, bukan kanker hati, saya lupa ya. Dan kemudian
dia juga dikatakan dia mengidap Parkinson semacam itu, Ya, sehingga ya, 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 dia ya. bergetar atau apa begitu tangannya, dan tangannya ada kehitaman dan sebagainya, sehingga dia sebenarnya bahkan ada yang nekat mengatakan media itu bahwa umurnya sudah tidak lama begitu, dan kemudian ya itu seperti kata Mas Hersu, MI6 dari Inggris juga mengabarkan bahwa sebenarnya Putin itu sudah tidak ada lagi, dan kemudian yang ada sekarang adalah kembarannya atau cloningnya begitu, orang yang dibuat sangat mirip dengan Putin gitu. Dan ternyata suatu saat Putin muncul lagi ke publik, yaitu dengan suaranya yang asli. Nah, Ya, itu tadilah yang ada di media perang apa ya, media war begitu ya. ya, media bot. Jadi Anda mesti juga jangan terlalu mentah-mentah gitu. Kalau kemudian kan sering benar saya dapat kiriman-kiriman begitu ada berita langsung nggak diverifikasi dikirim ditambahin lagi kemudian ditambah-tambahin infonya ternyata infonya salah gitu ya. Jadi tapi gini satu pelajaran yang kita petik nanti apalagi kan Mbak Agi tadi cerita soal apa tadi soal SMK itu jadi menenggelamkan isu utama dari pertemuan KTT G20 ini ya. Padahal kan kalau kita lihat ini sudah lama sekali diglorifikasi oleh pemerintah dan para pendukungnya gitu pertemuan ini. Tapi sekarang benar-benar menjadi anti klimaks dengan kasus Putin tidak datang dan juga kemudian Zelensky yang diundang juga tidak datang gitu. Batal deh Pak Jokowi dapat hadiah Nobel. Gitu. Iya, ini kok saya juga kaget kok tiba-tiba di timeline itu ada trending topiknya SMK apa gitu kan? Nah itu dia ya. Iya, tapi memang Mas Hersu belakangan ini memang mulai di apa ya, banyak berita begitulah ya, dan kemudian di medsos itu juga diangkat bahwa SMK itu saat ini sedang memproduksi mobil SUV, yaitu Keren nih. keren nih Mas Hersu, karena tidak hanya sekedar mobil SUV biasa, tapi yang levelnya adalah sama hampir ya satu level itu dengan Fortuner dari Toyota atau Pajero dari Mitsubishi begitu ya. Waduh, gila. Jadi dia mobil kelas menengah lah begitu ya. Dan kemudian ini ada sebuah akun Twitter itu yang kemudian mengunggah itu Mas Hersu. Mengunggah gambar-gambar mobil hasil produksi SMK tersebut. Nah, sebenarnya SMK ini kan sebenarnya bukan tidak orang tidak tertarik. Ini banyak yang tertarik sebetulnya Mas Hersu. Apalagi dengan iming-iming harga yang lebih murah dengan level atau dia punya spek yang sama dengan Pajero dan kemudian Fortuner tadi, tapi kan dijanjikan kalau SMK ini harganya lebih murah begitu. Nah, terus kemudian ini kebetulan akun Twitternya itu namanya adalah Panglima Cebong. Jadi ini jangan ketawa Mas Hersu ya, ada akun Ya. namanya Panglima Cebong. Uh, uh, Alamatnya adalah @julbayur3. Jadi dia memajang capture tentang tampilan mobil SMK tersebut. Tapi dari capture atau dari gambar foto tadi kemudian juga ada cuitannya. Nah, cuitan ini yang kemudian menjadi perhatian dari jagat netizen di Twitter begitu ya. Tulisannya seperti ini. Sewaktu proses, Kadrun sibuk mengejek-ejek Jokowi pembohong. Sudah muncul, enggak sanggup beli, begitu. Jadi dia mengatakan bahwa ketika proses SMK itu dibuat, maka Pak Jokowi dicap sebagai pembohong. Tapi sesudah SMK itu muncul, ternyata Kadrun ini tidak sanggup beli begitu kan, istilahnya itu langsung rame. Ada yang mengatakan bahwa hal ini termasuk pembohongan publik dan menyesatkan begitu. Ada yang mencap langsung begitu ya. Ada juga yang mengatakan mobil goib ini. Jadi jadi memang banyak sekali video-video yang muncul tentang ini. Jadi seolah-olah setengah mengelus mobil, padahal mobilnya tidak ada, tapi dia mengatakan ini mobilnya warna ini loh, ini bagus sekali seperti itu. Cuman ya, saya melihat itu juga suka geli. Nah ini dia mengatakan gini, mobil goib ini akhirnya muncul lagi. Tandanya pilpres sudah dekat katanya. Nah dari semua komentar-komentar itu ada satu Mas Hersu itu yang komentarnya itu sangat serius begitu. Kalau saya lihat komentarnya dia sangat serius. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan memesan mobil ini setidaknya itu 5 unit kalau seandainya mobil ini memang ada gitu. Dan dia mengatakan seperti ini. Kalau iya ada barangnya, lu anterin ke rumah gue 5 unit. Gue bayar cash, nggak pakai angsuran. Dan dari 10 tahun lalu SMK dibangga-bangga, tapi nggak jelas contoh barangnya kayak mana di showroom. Tempat beli mobil itu di showroom, bukan di pabriknya langsung. Nah ini yang mengatakan, ini akunnya namanya @bangedi.
I-nya ada 3 kalau nggak salah ya. Nah, terus kemudian terhadap cuitannya yang serius itu tadi, yang meminta dia akan minta dikirim 5 dan dia akan membayar cash itu, kemudian banyak yang mengomentari Mas Hersu. Nah, salah satu yang mengomentari dengan sama seriusnya, ini namanya adalah Irwanka. Yang kemudian kalau saya melihat ini sepertinya adalah semacam gertakan kepada Bang Edi tadi ya. Dia menantang begitu, dia menantang dengan mengatakan seperti ini. Alamatnya di mana, Pak? Saya dan tim akan kirim 5 unit sesuai permintaan Bapak. Cash ya Pak. Tolong DM alamat dan nomor kontak Anda. Tolong DM alamat dan nomor kontak Anda Pak untuk tentukan model dan warna. Terima kasih. Begitu. Nah, terus kemudian ini ramai nih, tangkapan layar ini beredar di hampir, saya lihat di grup-grup WhatsApp nih Mas Hersu. Ya. Karena mereka ramainya itu kadang gini, wih ternyata ini udah akan dikirim gitu. Karena tapi akan mengirim, kita lihat nih kayak apa ternyata mobil SMK-nya begitu kan. Nah, ternyata berlangsungnya waktu ditantang seperti itu, ternyata Edi ini langsung tidak menjawab dengan by DM, dia langsung menjawab seperti ini Mas Hersu. Jalan Abdul Majid nomor 9 Cipete, Jakarta Selatan. Ke kantor saya saja, jangan ke rumah, mau bayar pakai apa? Yang penting jangan minta kucing gue. Gue tunggu 2 kali 24 jam ya. Ada komisi buat lu 5 juta per unit. Jadi dijanjikan komisi 5 juta per unit. Banyak orang di timeline ini tahu siapa gue. Yang orang nggak tahu di mana SMK berada. Dia mengatakan seperti itu. Nah, rupanya mendapatkan tantangan balik ini, kalau orang yang sudah tahu selama ini dari akun dari Bang Edi ini, mungkin dikiranya semacam akun biasa. Padahal ini seorang pengusaha ternyata Mas Hersu. Oh, oke. Iya, jadi dia adalah nama aslinya adalah Edi Hermanto dan dia seorang pengusaha mini gold. Mini gold itu adalah semacam emas murni begitu ya, yang biasanya kalau kita kan membeli misalnya yang bermodal besar membeli emas dalam berat 0,5 kilo atau 1 kilo misalnya semacam itu ya. Kalau ini yang ada 20 gram gitu, yang 25 gram. Jadi dan ini pengusaha yang cukup populer untuk kalangan investor emas begitu. Oh, ini kelompok sultan juga lah ini ya. Iya betul, dan dia rajin sekali memang di media sosial. Nah, mendapatkan jawaban serius seperti itu, yang namanya Irwanka tadi menjawab langsung, dia rupanya langsung ngeper gitu ya, dia menjawab seperti ini. WK atau wek gitu ya. Kok pada serius amat sih katanya. Kok pada serius amat sih? Gue cuma komen sekali, jahil doang biar rame, bercandaan. Kok malah jadi lari kemana-mana? Kemudian dia menyalahkan Twitter. Wah, Twitter udah nggak asik nih, katanya begitu. Nah, itu yang kemudian makin rame lagi dan si Bang Edi ini tidak cukup sampai di situ, dia kemudian masih memberikan catatan antara lain seperti ini Mas Hersu. 10 tahun SMK di showroom nggak ada, di OLX nggak ada, di Carmudi nggak ada, cuma ada dalam khayalan. Hidup kalian kok betah dalam khayalan. Khayalan kalau si Anu jadi presiden bakal begini, kalau si Anu jadi pemimpin bakal jaya NKRI, ngimpi lu pada, kalau pada wujudkan mimpi, bangun pagian. Katanya seperti itu. Dia juga lucunya. Aduh, capek deh. Lucunya si bapak pengusaha yang saya lihat si usianya masih cukup muda ini, dia juga membuat video Mas Hersu. Dia membuat video yang mungkin barangkali kalau seandainya videonya free dari copyright kita bisa tayangkan. Nanti pemirsa akan bisa tertawa nih, terhibur juga dengan videonya bagaimana seolah-olah 5 mobil SMK itu sudah sampai ke rumahnya dan dia mengapresiasi mobil itu yang katanya indah sekali. Halo teman-teman semua, izin mengabarkan hari ini saya sangat senang sekali karena mobil SMK yang model Fortuner pesanan saya sudah sampai. Itu teman-teman semua lihat, ada yang warna putih yang paling ujung, lalu juga yang di warna biru yang di belakang mobilio, terus satu lagi yang di depan ini ada yang warna kuning, ya itu teman-teman lihat tuh ada warna kuning di depan sini. Terus juga yang di sini satu lagi, nah ini yang warna hitam. Nah, teman-teman lihat nih, agak bagus nih, ada apa namanya, masih pakai teknologi yang terbaru. Yang terakhir, ya, yang terakhir ini di atas tuh, yang masih pakai teknologi amfibi. Jadi kalau yang terakhir ini warna merah kedungu-dunguan ya, tuh teman-teman semua. Terus sekarang kan artinya saya udah punya 5 mobil baru tuh. Terus yang
mobil ini dan yang lainnya mau saya apakan? Ya saya jual lah. Saya jual karena sudah ketinggalan teknologinya. Sekarang teknologinya sudah menggunakan yang bisa setir. Jadi ya tidak bisa ngilang. Oke, teman-teman semua, thank you. Oke, baik Mbak Agi ya. Saya kira kita udah bahas semua tadi termasuk Bu Iriana. Saya kira ya mudah-mudahan kita doakan sehat lah ya Bu Iriana karena jatuh tadi kelihatannya jatuhnya terduduk atau gimana ya? Jatuh terduduk ya Mbak ya? Terduduk. Kalau Ya, dari penjelasan dari yang resmi ya dari kantor Sekretariat Negara itu beliau jatuhnya terduduk dan katanya kemarin beliau itu sudah bisa mengikuti serangkaian dari rangkaian acara yang sudah terjadwal. Cuman gini Mas Hersu, ini juga rame ya di media sosial rame. Yang dikomentari bukan Bu Iriananya. Orang banyak yang sayang kepada Bu Iriana karena beliau seorang ibu ya, bagaimanapun mereka seorang ibu negara begitu. Dan kemudian orang mengomentari dari sikap atau gestur dari Pak Jokowi begitu. Ini jangan gitulah Pak Jokowi gitu kata ibu-ibu, kebanyakan emak-emak juga sih mengomentari begitu. Karena ini kan bukan hanya sekali ini terjadi, ini pernah terjadi juga pada tahun 2019 jatuhnya Bu Iriana itu. Itu di Banjarmasin dulu dan di atas panggung ketika Pak Jokowi sedang selfie-selfie dan ketika Bu Iriana jatuh, beliau tuh hanya nengok saja tapi tidak segera mengangkat. Padahal Bu Iriana betul-betul kalau ini kan jatuhnya terduduk. Kalau yang tahun 2019 Bu Iriana betul-betul kayak terjengkang dan kemudian kalau orang Jawa bilang melumah gitu ya, sempat sampai posisi tidur begitu, terlentang gitu ya, terlentang dan kemudian ya itu sempat waktu itu juga menjadi percakapan begitu ya, seharusnya tidak seperti itu gestur seorang suami. Nah kemudian yang di saat ini pun yang dipercakapkan adalah itu juga, walaupun ya, karena Pak Jokowi jatuh, Ibu Iriana jatuh dan Pak Jokowi malah ada ajudan nolong dilarang ya oleh Pak Jokowi ya, kelihatan sekali di sini. Iya betul, sepertinya menunggu pas pampres wanita ya, kan memang pas pampres ada yang laki-laki ada yang perempuan. Nah ini pas pampres yang biasanya memang membantu Bu Iriana, sepertinya seperti ajudan itu. Ya, ajudan ibu ya kelihatannya. Ya ajudannya ibu. Jadi tapi orang kan berharap dalam keadaan seperti itu adalah sikap empati yang alami dari seorang suami, bukan dari seorang presiden. Iya, Pak Jokowi bagaimana pada beberapa detik sesaat sesudah itu dia menempatkan dirinya sebagai seorang suami gitu, belahan jiwa, bukan menempatkan dirinya sebagai harus tetap kelihatan berdiri, berwibawa, harus tetap sebagai seorang presiden seperti apa. Nah, itu yang memang ya namanya pandangan orang lain-lain ya. Kita juga tidak tahu secara protokoler itu seharusnya bagaimana begitu Mas. Nah, nggak ada protokoler presiden nggak boleh nolong istrinya. Iya betul. Kalau saya rasa sih kita kan pernah juga meliput di istana gitu ya. Walaupun kita tidak melihat seorang ibu negara jatuh, tapi kita juga tahu bagaimana gestur dari seorang presiden yang kita pernah liput itu kemudian memeluk, kemudian apa dan sebagainya itu sepertinya tidak ada aturan yang seperti itu. Gitu. Yes. Oke, mudah-mudahan saja Ibu Iriana sehat-sehat ya, karena jatuh kadang-kadang kalau jatuh terduduk itu mungkin seketika belum ada yang dirasakan, tapi ini kan biasanya kadang-kadang berkaitan dengan tulang ekor. Tapi saya kira istri presiden kan banyak sekali dokter-dokter ahli yang menanganinya gitu ya, jadi mudah-mudahan saja itu sudah tertangani dengan baik gitu dan terus. Kalau orang Jawa pijet Mas Hersu. Oh pijet ya. Ya ini dokternya dokter ahli, kalau tim dokter kepresidenan kan kita nggak tahu seperti ya kualifikasinya banyak canggih-canggih deh Pak. Tapi ini memang terjadi kan artinya pasti juga menjadi sorotan dunia internasional karena di tengah pelaksanaan KTT G20. Oke, jadi hari ini tanggal 15 November KTT G20 dimulai ya Mbak, sampai besok tanggal 16 hari Rabu. Mudah-mudahan nggak tenggelam oleh isu-isu yang lain yang bahkan termasuk sebenarnya isu remeh-temeh seperti perdebatan munculnya kembali mobil SMK. Kasihan pemerintah udah menyediakan dana yang begitu besar untuk KTT ini, kemudian Pak Jokowi dan pemerintah juga menyiapkannya dengan sangat serius. Dan kan kita ingat beberapa bulan-bulan yang lalu Pak Luhut juga bolak-balik meninjau ke Bali untuk persiapan ini, kok kemudian tiba-tiba ketika pada saat pelaksanaan beritanya nggak muncul karena ditelan berita-berita yang lain yang remeh-temeh gitu Mbak Agi. Iya betul. Kita berdoa juga seperti itu ya. Mudah-mudahan ini dana triliunan ini tidak sia-sia. Yang kita ingin seperti itu. Yes, oke, baik. Terima kasih Mbak Agi. Kita mesti akhiri perbincangan dan kita seperti biasa akan ketemu lagi besok di hari Rabu.
Oh, Rabu ya, hampir lupa hari lagi. Terima kasih sudah diingatkan, Mbak Agi. Saya Hersmono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum Tetap, pokoknya warahmatullahi ini kita wabarakatuh. selalu mulai mengakhiri dengan 0% ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.